Ibu Dr. Khalifatul Rashida MPD, Ibu Ketua Komite SDN Sekretari, Bapak Ibu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sekretari serta para dewan guru yang kami hormati, Ibu narasumber Dr. Khalifatul Rashida MPD yang saya hormati. Suatu kebanggaan ya bagi kita semuanya, Ibu sudah bisa hadir di sekolah kami yang ya seperti inilah keadaannya. Mohon nanti banyak sekali ilmu yang di-sharingkan kepada kami supaya bisa mendidik anak-anak dengan yang lebih baik lagi. Oke. Apakah SDN seperti dulu wujudnya sudah seperti ini Bapak Ibu? Belum ya. Kemudian saat ini sudah lebih baik atau bagaimana Bapak Ibu? Ya Allah sudah lebih baik ya. Nah ini artinya sudah menunjukkan ya bahwa ini adalah salah satu perubahan yang terjadi gitu. Bumi ini tidak statis Bapak Ibu, tapi dinamis, jadi pasti berubah. Setiap detiknya pasti berubah. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi pasti terus berubah. Ya anak-anak yang dulu bilang Bu minta iPhone Pro Max gitu ya. Nah sekarang mungkin sudah ada keluaran terbaru lagi gitu ya. Nah jadi karena kebanyakan nonton YouTube gitu ya, jadinya mintanya Pro Max gitu. Nah padahal belum waktunya gitu ya. Oke, karena perubahan ini memang terus terjadi gitu. Nah untuk itu Bapak Ibu ya, karena semua yang dimakan, diminum, dilihat, diucapkan dan dilakukan oleh ibu ya, ini jadi apapun Bapak Ibu yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan masuk ke anak. Begitu juga saat ibu masih hamil gitu ya. Ketika ibu hamil, anak kan di perut ya Bu ya. Mereka memang nggak melihat apa yang kita lihat gitu. Mungkin kita lihat menangis gitu ya Bu ya. Tapi mereka tuh juga merasakan ini karena ibunya lihat, ibunya dengar gitu ya. Sedangkan film menangis itu kan isinya perselingkuhan terus. Jadi di otak anak itu Bu, dia belum lahir aja dia sudah otaknya itu isinya bapakku ini loh suka main-main, padahal itu bukan bapaknya gitu. Itu sinetron gitu. Nah jadi apapun yang dilihat, didengar, dimakan oleh ibu itu masuk ke otak janin, masuk ke memorinya. Untuk itu maka saat ibu sedang hamil gitu ya, silahkan pakai gadget gitu boleh, tapi cari informasi yang mendukung ya, yang edukasi gitu, kemudian memberikan informasi-informasi yang baik gitu ya. Nah jadi ini untuk mendidik anak Bapak Ibu memang harus kita mulai sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Makanya kan orang dulu itu sering ya bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau kita minta penjelasan nggak dijelaskan gitu ya, bilangnya nanti pokoknya pamali atau nggak baik gitu ya. Padahal sebetulnya adalah ini agar janin kita itu hanya menangkap hal-hal yang baik gitu ya, karena apa yang dilihat ibu, apa yang didengar ibu ya, itu semuanya terekam dengan baik di otak anak. Oke, baik. Satu lagi ya Bapak Ibu, di dalam otak manusia itu ada yang namanya kelenjar pituitin, letaknya di belakang alis gitu ya. Coba di ininya Bu, alisnya Bu. Nah itu di dalamnya ada kelenjar yang mengeluarkan hormon kasih sayang, cinta, bahagia dan rasa nyaman ya. Nah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia yang pertama adalah senyum Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu senyum, tunjukkan senyum manisnya. Masya Allah cantik-cantik sekali gitu ya. Tapi hormon pituitin ini akan keluar jika Bapak Ibu senyumnya minimal 7 detik. Coba saya hitung ya, senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah setelah 7 detik, nah ini adalah bahasa kasih ya, yang kita sampaikan tadi, love language gitu ya. Jadi language itu bahasa, love itu cinta atau kasih gitu. Nah ini apa sih love language itu Bu? Love language adalah cara yang digunakan manusia untuk mengungkapkan ya, mengungkapkan rasa
Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi anak saya ini love language-nya apa, gitu ya. Nah, itu dengan hal-hal yang dia tunjukkan, oke? Baik. Ini ya, cas baterai kasih sayang dengan bahasa cinta, Bapak Ibu. Nah, jadi bahasa cinta itu ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah word of affirmation, jadi kata-kata pendukung, kata-kata pendukung. Kemudian ada quality time, waktu bersama. Kemudian ada hadiah, receiving gift, gitu ya. Kemudian ada tindakan melayani, gitu. Act of service. Kemudian ada sentuhan fisik, ya, physical touch. Nah, sekarang kita identifikasi anak kita ini termasuk yang bahasa kasihnya golongan mana, supaya kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk mereka. Gimana Bu caranya untuk mengatur quality time sedangkan kita ini bekerja begitu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Aziza. Mungkin ya.